Sekalian, alhamdulillah malam ini kita bisa kembali bertemu untuk melanjutkan pengajian kita, ngaji kita Bapak, Ta'limal Muta'allim. Masih membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Putra Arabnya, putri Sundanya. Bismillah. Gentian. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, teringat dengan salah satu ungkapan orang tua dulu, orang tua Sunda, orang Sunda. Semua orang Sunda ya? Nugi mana Nugi? Nugi Sunda ya? Sunda anak. Horas. Semua orang Sunda ya? Yang putri ada yang bukan Sunda? Enggak ada. Semua putri mah Sunda? Enggak ada orang Libanon? Atau orang Tajikistan gitu putri enggak ada? Ada orang Rusia? Rusianti. Anak-anakku sekalian, dulu orang tua kita, orang Sunda, itu ada pepatah begini nak. Kolot baheula mah apal bismillah oge bisa ngapung. Kolot baheula mah apal bismillah bisa ngapung. Orang tua dulu, orang tua zaman dulu, hafal bismillah saja dia bisa terbang. Bukan, ya mungkin aja, karena doa untuk terbang tuh ada bismillahnya. Doa untuk terbang tuh ada bismillahnya. Tanya ke pilot-pilot. Pilotnya muslim itu sebelum take off itu pasti bismillahirrahmanirrahim. Itu pasti. Mungkin aja orang tua zaman dulu ada yang bisa terbang. Karena ada salah satu guru kami di pesantren Al-Hikmah itu, almarhum al-maghfurlah Mbah Yai Amin Balong Al-Hafiz. Konon katanya beliau itu pernah ngasih ijazah doa, amalan doa ke santrinya, biar santrinya bisa terbang. Sekarang masa ujung-ujung ngasih ijazah kalau beliau nggak Orang tua zaman dulu itu, tadi pepatah tadi, kolot baheula mah apal bismillah oke bisa ngapung. Orang tua zaman dulu itu, artinya orang tua zaman dulu itu, hafal bismillah saja dia bisa terbang. Apa terbang melayang-layang seperti Superman, Batman. Batman bisa terbang nggak? Nggak ya? Nah, mungkin aja, tapi begini nak. Salah satunya bisa kalian temukan di kitab Tafsir Munir, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Di situ dikatakan bahwa
semua kitab dan suhuf yang Allah turunkan, Allah wahyukan kepada para nabi dan rasul, sejak Nabi Yuna Adam alaihissalam sampai Nabi Yuna wa Habibuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya ada 104 kitab dan suhuf. Gitu ya. Salah satunya juga bisa kalian temukan di kitab Qatrul Ghaith atau Masail Imam Abu Laith. Semua kitab dan suhuf yang Allah wahyukan, Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul itu semuanya ada 104. Di kitab Tafsir Munir itu dikatakan yang 104 ini maknanya nggak ada yang melebihi kitab yang 4. Yaitu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Yang 4 kitab ini nggak ada isi dan maknanya yang melebihi kitab yang paling mulia, yaitu kitab Al-Quran. Dan ternyata intisari daripada kitab Al-Quran itu ada di satu surat yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu intinya ada di ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu intinya, pokoknya ada di huruf yang pertama, yaitu huruf apa? Ba. Huruf apa? Ba. Kata Syekh Nawawi, maknanya ba yang ada di Bismillah itu bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Artinya kurang lebih, kata Allah, karena akulah, kata Allah nih, karena akulah segala sesuatu yang ada itu bisa ada. Karena akulah segala kejadian itu bisa terjadi gitu loh. Wabi yakunu ma yakunu, dan karena aku juga segala sesuatu yang akan ada, segala sesuatu yang akan terjadi itu bisa terjadi. Berarti dengan bismillah itu, dengan baknya bismillah itu, kita betul-betul meyakini bahwa seluruh alam semesta, bukan hanya kita sebagai manusia saja, tapi semua makhluk Allah, seluruh alam semesta, itu semuanya ada di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pun manusia, satu pun makhluk yang ada di alam semesta ini tidak ada yang bisa hidup keluar dari koridor kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru membaca ba yang ada di dalam bis. Karena pernah ngobrol sama salah satu guru besar sejarah yang ada di kota Bandung. Beliau Al-Mukarram Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara yang ngarang buku Api Sejarah. Salah satu buku karangan beliau yang bestseller itu, buku judulnya apa? Api Sejarah. Api Sejarah mengungkapkan yang tidak terungkap dan mengungkapkan yang tersembunyi dan yang disembunyikan, katanya begitu. Judulnya kurang lebih begitu. Waktu itu ngobrol sama beliau, sama Pak Mansur itu, jadi kalau nggak salah itu Pak Mansur lagi menceritakan tentang salah satu metode dakwahnya para wali songo dulu yang menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Nah, kata Pak Mansur begini, dan salah satu metode dakwahnya Wali Songo itu membikin batik. Bikin apa? Batik. Kata Pak Mansur tuh begini, coba lihat sama Agus katanya. Batik itu kan ada yang bergambar hewan. Ya, ada ya. Batik gambarnya hewan. Ada yang gambarnya dedaunan. Tuh. Gambar batiknya apa? Daun. Ya, leres tuh.
Nah, konon ceritanya begini, di saat para wali itu yang membawa Islam itu datang ke Indonesia, orang Indonesia itu belum berpakaian dengan sempurna, belum menutup aurat dengan sempurna. Dan pakaian orang Indonesia atau orang Indonesia melindungi dirinya, menutup auratnya, itu ada yang pakai dedaunan dan ada yang pakai kulit hewan. Datanglah para wali yang membawa Islam ke Indonesia, dibikinlah kain digambar hewan. Dibikinlah baju kain digambar dedaunan. Digambar yang ada bunga, macam-macam sehingga sampai sekarang berkembang. Terus dibikinkan baju, panggillah orang-orang, itu kamu melindungi dirinya cuman pakai kulit pohon, cuman pakai kulit hewan, coba ini, pakai nih. Tuh ini kan sama, ada gambar bunganya, ada gambar pohonnya, ada gambar hewannya, kan gitu batik. Dipakailah. Enak mana yang ini sama yang tadi? Oh enak ini. Ini apa namanya? Kata orang yang dikasih ini apa namanya? Ini namanya batik. Dan kata Pak Mansur, batik itu kepanjangannya bak titik. Bak titik. Dan barusan kita sebutkan, barusan kita obrolkan bahwa bak yang ada di dalam bismillah itu, salah satunya kata Syekh Nawawi di dalam tafsir Al-Munir dikatakan, makna bak yang ada di dalam bismillah itu adalah bi kana makana wabi yakunu ma yakunu. Karena akulah kata Allah, sebab akulah segala sesuatu yang ada itu bisa ada, segala kejadian itu bisa terjadi karena Allah, karena aku kata Allah. Wabi yakunu ma yakunu, dan segala sesuatu yang akan ada, yang akan terjadi itu bakal bisa terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu. Betapa tingginya ilmu para wali yang membawa ajaran Islam ke Indonesia. Sehingga Islam datang ke Indonesia, diterima oleh masyarakat Indonesia tanpa ada perlawanan, tanpa ada peperangan. Kenapa? Karena memang orang atau ulama yang membawa Islam ke Indonesia betul-betul ulama yang ilmunya matang, ilmunya tinggi, orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dakwahnya enggak seperti, mohon maaf, ini aurat, tutup kamu aurat, neraka kamu. Wah, lari orang Indonesia digituin. Ini neraka ini. Ini enggak begitu nak. Samperin, bikinin baju yang bagus. Mereka kebiasaannya apa om? Kebiasaannya pakai melindungi dirinya dari kulit hewan, dibikinlah pakaian yang digambar hewan. Kalau melindungi dirinya pakai dedaunan, dibikinlah pakaian yang gambarnya daun. Kasih, pakai. Dan apa? Batik. Bak titik. Bi kana makana wabi yakunu ma yakunu. Itu adalah salah satu intisari ajaran dari Al-Quran. Itu adalah salah satu ketauhidan yang cukup tinggi. Itu adalah salah satu bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sekali lagi, bismillah itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Makanya mulailah segala sesuatu awali dengan bismillah. Sehingga baginda Nabi SAW kemarin baru kita bahas, kata baginda Nabi gimana? Kata kanjeng Nabi di dalam salah satu hadisnya, segala kebaikan kalau dilakukan tanpa diawali bismillah maka akan kurang berkah. Sok, biasakan dari sekarang mau mengerjakan apapun, mau melakukan apapun, terutama kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan selama kalian di pondok, selama kalian hidup di dunia ini, awali segala sesuatu dengan bismillah. Dan bismillah itu, bismillahirrahmanirrahim itu maknanya sangat luas. Baru baknya saja sudah terlihat seperti itu. Ya, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una.
wahdina wahdi bina wajana sababa liman ihtada waftah lana futuhal arifina wa alimna ma jahilna wa ala alihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.